Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrilillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Yang terhormat para alim ulama, yang kami hormati Dewan Juri Lomba Daiyah Fatayat NU Blora. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ada amalan yang terlihat kecil, sederhana, bahkan mungkin dianggap biasa. Namun, tahukah Anda, amalan kecil ini memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman, barang siapa memberi makan kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Ghairu annahu la yanqusu min ajrihi shaimi syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun." Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, dari hadis tersebut kita mengetahui bahwa amalan itu adalah memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa, atau lebih familiar kita sebut dengan berbagi takjil. Subhanallah, bayangkan hanya dengan memberi makan untuk berbuka, bahkan hanya sebutir kurma atau seteguk air, kita bisa mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa seharian penuh. Pemirsa yang berbahagia, di negeri Mesir ada sebuah tradisi indah di bulan Ramadan yang disebut dengan Maidatur Rahmah. Maidatur Rahmah atau yang berarti meja hidangan Sang Maha Pengasih. Tradisi ini berupa meja-meja panjang yang disusun sepinggir jalan menjelang waktu berbuka puasa. Siapa saja boleh duduk dan menikmati hidangan tersebut, baik yang fakir, miskin, musafir, pekerja, maupun orang yang kebetulan melintas. Semua disediakan secara gratis oleh masyarakat, pengusaha, atau komunitas setempat. Tidak ada syarat, tidak ada pendaftaran. Siapapun yang lapar dan sedang berpuasa dipersilakan duduk dan berbuka bersama. Inilah gambaran nyata bagaimana semangat berbagi dan kepedulian sosial hidup di tengah masyarakat. Pemirsa yang dirahmati Allah, sama halnya masyarakat Mesir, di negeri kita pun banyak kita jumpai orang-orang yang berbagi takjil. Kita melihat siswa-siswi sekolah, anggota organisasi, komunitas, bahkan keluarga-keluarga yang turun ke jalan untuk membagikan makanan berbuka. Tentu tujuan utamanya adalah berbagi kepada sesama dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu hal yang perlu kita renungkan bersama. Akan menjadi salah jika kegiatan berbagi takjil ini dijadikan ajang pencitraan, pamer di media sosial, atau sekedar konten agar terlihat baik di hadapan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan tentang seberapa banyak takjil yang kita bagikan, bukan seberapa ramai dokumentasinya, bukan seberapa ramai media sosial kita, tetapi seberapa tulus niat kita karena Allah semata. Pemirsa yang dirahmati Allah, lalu bagaimana agar kegiatan berbagi takjil ini insya Allah mendapatkan ridha Allah? Pertama, luruskan niat sejak awal. Tanamkan dalam hati bahwa semua ini dilakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Kedua, tidak berlebihan dalam publikasi. Jikapun perlu dokumentasi untuk laporan ataupun motivasi untuk orang lain, pastikan hati kita tetap terjaga dari riya. Tiga, utamakan tepat sasaran. Lebih baik berikan kepada fakir miskin, anak yatim, lansia. Jika perlu, datangi mereka agar mereka tak perlu susah payah mendapatkannya. Keempat, perbanyak berdoa kepada Allah supaya amal kita diterima. Karena tidak semua amal yang kita lakukan otomatis diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Pemirsa yang dimuliakan Allah, semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi yang lebih dermawan, lebih peduli, dan lebih ikhlas dalam beramal. Hadza ma tafadhalna biqabuli syukri jazil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.